Om Swastiastu. Salam berjumpa kembali adik-adik rekan-rekan mahasiswa, khususnya pada channel Purwasidemen, di mana Bapak akan membawakan materi terkait dengan perkuliahan, khususnya mata kuliah agama atau agama-agama atau juga mengenal agama. Sehingga mata kuliah ini bisa Anda dapatkan selain secara online pada saat kita melakukan pertemuan secara virtual, baik itu melalui Google Meet ataupun Zoom. Materi ini khusus Bapak buat untuk bisa Anda jadikan sebagai materi pendukung. Materi pendukung dari penjelasan baik pointer ataupun materi yang dibagikan kepada Anda masing-masing, dan ini adalah penjelasan tambahan seperti yang sudah Bapak jelaskan secara online atau virtual. Nah, pada kali ini khusus untuk mata kuliah agama atau agama-agama atau mengenal agama, karena di sini materinya berisikan tentang mata kuliah dari agama Hindu, agama Islam, agama Protestan, Katolik, kemudian agama Buddha dan Konghucu. Jadi sebagian besar dari Anda yang terdiri dari berbagai macam agama, khususnya Anda yang mengikuti mata kuliah umum ini, Anda akan mendapatkan materi terkait dengan bagaimana pengenalan Anda terhadap agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya dari 6 agama yang resmi di Indonesia. Nah, pada mata kuliah agama ini, ya, atau agama-agama atau mengenal agama, ada beberapa tujuan. Tujuan baik itu secara umum ataupun tujuan secara khusus. Nah, di awal pada materi pendahuluan dari agama-agama ini atau materi pendahuluan dari mengenal agama ini, Bapak akan memberikan paparan terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari Anda untuk mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Ini perlu kita pahami karena kita sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi, mendapatkan perlindungan bagi setiap warga negara dalam melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan keyakinan ataupun kepercayaannya, dilindungi oleh undang-undang, ya, khususnya pada pasal 29. Nah, untuk itu tidak ada salahnya pada mata kuliah umum ini atau MKU ini Anda perlu mengenal lebih jauh terkait dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Ini nanti berkaitan pada saat Anda suatu saat sudah tidak lagi kuliah atau sudah menyelesaikan kuliah S1 ini, pada saat Anda akan terjun di dunia, apakah di dunia pendidikan, di dunia pariwisata, di dunia industri, di dunia manapun, pada saat Anda akan mempraktekkan atau melaksanakan dari perkuliahan yang Anda dapatkan, ya, terkait dengan profesi Anda akan bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang dari berbagai agama, khususnya adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, secara umum, ya, pada mata kuliah mengenal agama ini ada tujuan secara umum. Bapak ingin menyampaikan kepada Anda kenapa mata kuliah ini diberikan. Tujuan umumnya adalah untuk memperluas wawasan, ya. Jadi Anda yang selama ini sudah memahami dengan baik agama yang Anda anut, agama yang Anda yakini, agama yang Anda laksanakan, sudah Anda pahami dengan baik dan Anda laksanakan. Nah, dari mata kuliah ini Anda akan diberikan wawasan lebih luas. Jadi tujuan secara umum adalah memperluas wawasan pengetahuan agama, ya. Jadi memperluas wawasan pengetahuan agama melalui mengenal dan memahami agama-agama yang ada di Indonesia. Memperluas wawasan pengetahuan agama melalui mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Itu tujuan secara umum. Jadi kalau di dalam kelas atau di dalam pertemuan secara virtual pada saat Bapak menyampaikan mata kuliah ini, ya, ada kelas yang terdiri dari berbagai mahasiswa yang terdiri dari berbagai agama dalam kelas, ya. Jadi agar Anda tidak memiliki prasangka
kenapa saya yang agama Islam kemudian ikut mata kuliah ini, dosennya sendiri agamanya Hindu. Ya, ini untuk Bapak sampaikan di awal agar Anda pahami dengan baik. Ya, kalau dalam satu kelas kebetulan satu agama misalnya Hindu tidak masalah. Ya, mereka pun yang beragama Hindu khususnya di perguruan tinggi dengan basis agama, mereka akan mendapatkan pengenalan agama-agama selain agama Hindu. Ya, demikian juga di perguruan tinggi lainnya dengan MKU agama ini, Anda akan diperkenalkan mata kuliah agama tujuannya untuk mengenal, ya, memperluas wawasan, sekali lagi memperluas wawasan pengetahuan agama dengan mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, setidaknya Anda harus memiliki pemahaman dan mengetahui secara baik, ya, kalau kita bicara tentang agama-agama di Indonesia, bahwa agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Ya, selama ini banyak mahasiswa kalau sering pada saat perkuliahan secara offline sebelum-sebelumnya, ya, sebelum pandemi Covid ini, kalau Bapak bertanya berapa agama ada di Indonesia, masih ada yang menjawab 5. Ya, mereka lupa agama yang terakhir yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Konghucu. Ya, sejak tahun 2006 pada saat pemerintahan kita, presidennya adalah Gus Dur. Ya, beliaulah diberikan predikat sebagai tokoh pluralisme di Indonesia. Jadi ada 6 agama secara resmi di Indonesia. Nah, kemudian selain secara umum, ya, tujuan secara umum, ada juga tujuan secara khusus. Tujuan secara khusus ini ada beberapa, ya. Tapi yang Bapak rangkum di sini kurang lebih ada sekitar 8 tujuan khusus, ya. Kalau mencari lagi tujuan khusus lebih mendalam lagi masih ada, dan itu banyak. Khususnya bagi mereka yang mengambil studi tentang agama, artinya kuliah di perguruan tinggi agama, mereka akan mendapatkan materi lebih dalam lagi terkait dengan tujuan mengenal agama pada tujuan khusus ini. Nah, secara umum Bapak berikan gambaran ada kurang lebih sekitar 8 tujuan khusus dalam pengenalan agama. Yang pertama, seperti pada materi yang Bapak siapkan ataupun yang sudah Anda pegang, yang pernah Bapak sampaikan melalui Korti, ketua kelas, untuk di-share kepada teman-teman di kelasnya. Yang pertama adalah tidak untuk membicarakan tentang kebenaran suatu agama. Jadi pada materi ini, pada materi kuliah mengenal agama atau agama-agama ini, salah satu tujuan khususnya yang pertama adalah tidak untuk membicarakan tentang kebenaran suatu agama. Kalau kita hanya bicara tentang kebenaran suatu agama, nanti akan terjadi perdebatan yang tidak akan terselesaikan. Ya. Oleh karena, jadi dari tujuan khusus ini, oleh karena kebenaran itu adalah soal teologi, ya, yang menggunakan jalan-jalan lain yang berbeda. Artinya, semua agama itu memiliki nilai-nilai kebenaran-kebenaran sesuai dengan apa yang mereka yakini, ya, dengan cara pandang yang berbeda, karena kita bicara tentang teologi kalau sudah bicara terkait dengan kebenaran, ya. Teologi artinya bicara tentang ketuhanan dari suatu agama. Oleh karena itu pada mata kuliah khusus ini kita tidak akan berbicara tentang kebenaran suatu agama, ya, karena semua agama memiliki nilai-nilai kebenaran, ya. Jadi itu tujuan yang pertama. Sebab kalau ini kita bicarakan, ya, agama A menyatakan bahwa saya yang paling benar, agama B Bapak sampaikan agama B ini yang paling benar, atau yang C, agama C ini yang paling benar. Ini akan terjadi perdebatan di mana Anda sebagai seorang mahasiswa sudah bebas berpendapat, menyampaikan pendapat. Ini akan menimbulkan rasa membela terhadap agamanya pasti akan muncul, ya. Kalau Anda bisa kontrol dengan baik tidak masalah, kalau tidak bisa Anda kontrol, ini akan memunculkan perdebatan, ya. Apalagi kemudian Bapak sengaja mengarahkan seperti itu, nah itu yang salah, ya. Jadi sekali lagi Bapak berdiri di tengah, ya, untuk kemudian menyampaikan kepada Anda bahwa kita tidak akan membicarakan kebenaran suatu agama. Nah itu yang pertama. Kemudian tujuan khusus yang kedua, ya, jadi terkait dengan mengenal agama atau mempelajari, ya, studi agama-agama,
tidak untuk meyakinkan maksud suatu agama tertentu. Ya. Jadi bagi Anda yang kebetulan ikut di kelas Bapak ini, ada kebetulan yang beragama Katolik, ada yang beragama Islam dan sebagainya. Tidak kemudian Bapak dalam rangka untuk meyakinkan agama tertentu ya yang berbeda dengan agama yang Anda anut. Itulah makanya Bapak perlu jelaskan bahwa walaupun mata kuliah ini diampu oleh dosen yang mungkin agamanya tidak sama dengan agama Anda, tapi di sini di mata kuliah ini tidak dalam rangka untuk meyakinkan Anda, meyakinkan adik-adik rekan mahasiswa terhadap suatu agama di luar agama yang dianutnya. Nah, ini penting untuk dipahami secara bersama, ya, karena agama itu memiliki keyakinan, ya, yang boleh dikatakan cara peribadatan, kitab suci, tempat suci dan sebagainya sesuai dengan penganut dari agama itu sendiri, ya. Kalau kita meyakinkan seseorang dengan keyakinan yang berbeda, tidak dalam mata kuliah seperti ini. Ya, karena itu tidak dibenarkan oleh undang-undang, kita dilindungi bahwa tidak boleh mempengaruhi seseorang yang telah menganut agama untuk kemudian dengan sengaja ya merubah keyakinannya agar berpindah keyakinan kepada agama yang lain. Itu tidak diperkenankan. Ya, apalagi kalau itu dilakukan secara terbuka, itu bisa dilaporkan. Ya, nah di mata kuliah ini tujuan khusus yang kedua ini adalah tidak untuk meyakinkan maksud tertentu suatu agama kepada Anda yang kebetulan ikut di mata kuliah ini, yang kebetulan Anda memiliki agama-agama yang berbeda. Nah itu, jadi sudah ada 2 tujuan khusus yang Bapak sampaikan dari 8 tujuan khusus. Kemudian yang ketiga adalah, jadi pada saat Anda mengikuti mata kuliah ini, tujuan pengenalan mata kuliah ini adalah untuk mengumpulkan dan mencatat kenyataan-kenyataan yang terdapat pada berbagai agama. Ya, karena ini mata kuliah hanya untuk menambah wawasan Anda, untuk menambah pengetahuan dan mengenal agama-agama yang ada. Jadi apapun kenyataan-kenyataan ada, ya, kenyataan yang ada pada mata kuliah ini hanya untuk kemudian Anda catat. Ya. Contoh misalnya, kenapa umat Islam wajib melakukan sholat 5 waktu. Ya, jadi ada penjelasan bahwa umat Islam wajib sholat 5 waktu. Nah kebetulan bagi Anda yang agamanya bukan Islam, kemudian Anda memunculkan pertanyaan, kenapa kok sholat 5 waktu, kenapa nggak 3 waktu saja? Tidak untuk itu. Ya, bahwa perlu Anda pahami bahwa umat Islam wajib sholat 5 waktu. Bagi Anda yang Islam, dalam pengetahuan agama ini, dalam mengenal agama ini, akan mengetahui bahwa umat Hindu ya melakukan peribadatan persembahyangan di setiap hari purnama, tilem, atau hari-hari suci agama Hindu lainnya. Demikian juga bagi Anda yang bukan beragama Katolik dan Protestan, Anda akan mengetahui bahwa kebaktian dilakukan pada hari Minggu, peringatan hari raya bagi umat Kristiani adalah hari raya Natal dan sebagainya. Nah itu Anda akan catat. Ya, jadi tidak untuk kemudian Anda kembali pertentangkan itu. Kayak sekali lagi kita tidak akan membicarakan kebenaran suatu agama. Sekali lagi, tujuan yang ketiga ini adalah, tujuan khususnya adalah untuk mengumpulkan dan mencatat kenyataan-kenyataan yang terdapat pada berbagai agama, ya, yang pada mata kuliah ini akan Bapak sampaikan kepada Anda baik melalui pertemuan virtual, online, maupun tambahan pendukung di YouTube atau di channel Purwasidemen ini. Nah itu 3. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, tujuan khusus yang berikutnya, yang nomor 4 adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek dari agama-agama itu, ya, untuk menambah wawasan pengetahuan agama. Salah satunya adalah memahami berbagai aspek dari agama-agama khususnya yang ada di Indonesia, dari 6 agama yang ada di Indonesia. Aspek apa saja? Misalnya menyangkut sejarah kelahiran agama itu, ya. Kemudian bagaimana perkembangannya, ya. Bagaimana agama-agama itu berkembang. Skup kita hanya pelajari bagaimana agama itu berkembang di Indonesia.
ya. Jadi dari sejarah kelahirannya sebagai latar belakang, kemudian bagaimana agama itu berkembang di Indonesia, kemudian bagaimana proses masuknya termasuk kemudian berkembang, serta pokok-pokok ajaran dan lain sebagainya, ya. Jadi itu diantara beberapa aspek-aspek yang nanti akan Anda dapatkan terkait dengan mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Saya kira ini mudah untuk dipahami, ya, bahwa salah satunya dalam menambah wawasan Anda, tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek, ya. Sekali lagi, banyak sekali aspek dari agama, dari ajarannya, kemudian dari umatnya, syarat menjadi umatnya, kemudian sejarah munculnya agama, bagaimana masuknya ke Indonesia, bagaimana berkembang di Indonesia, kemudian kenapa juga kita mendapatkan perlindungan beragama dan sebagainya, ya. Itu tujuan yang keempat. Masih ada beberapa tujuan khusus lainnya. Kalau Bapak lanjutkan, yang kelima adalah tujuan khusus yang kelima adalah untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin. Sekali lagi, untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin dari nilai-nilai universal yang terkandung dalam agama-agama tersebut, ya. Jadi kita diharapkan sebagai warga negara Indonesia, ya, dengan dasar negara adalah Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita diharapkan bisa mengambil manfaat secara maksimal, ya, dari nilai-nilai universal, ya, dari agama-agama tersebut, khususnya dari 6 agama. Apa saja nilai-nilai universal itu, ya? Kalau biasanya Bapak di kelas memberikan materi ini secara offline atau bertatap muka, biasanya Bapak langsung melakukan diskusi, ya, langsung menanyakan kepada Anda, adik-adik rekan-rekan mahasiswa, apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Biasanya banyak pendapat yang masuk dari mahasiswa yang satu dan yang lainnya, ya. Nah, sebagai pendukung dari materi pada channel ini, Bapak langsung saja menyampaikan, ya, nilai-nilai universal yang ada pada agama-agama, ya, khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama Bapak contohkan adalah nilai universal yang disebut dengan kasih sayang, ya, bahwa semua agama mengajarkan tentang kasih sayang, tidak agama tertentu saja. Walaupun ada agama tertentu yang kemudian juga dirayakan secara global, secara universal oleh seluruh umat manusia, misalnya Hari Kasih Sayang yang dikenal dengan Hari Valentine pada 14 Februari. Ya, umat tertentu, ya, bahwa munculnya juga Hari Valentine itu dilakukan oleh umat agama tertentu, ya, oleh kemudian umat yang lainnya, ya, sebagian besar di seluruh dunia, ya. Walaupun di Indonesia ada juga yang istilahnya tidak memberikan pengakuan, bahkan ada yang tidak respect, tapi sebagian besar umat manusia, sebagian besar agama-agama yang ada itu mengajarkan tentang kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan nilai universal. Pasti, dan itu pasti ada dalam setiap ajaran agama, bahwa kita diharapkan untuk cinta kasih, memberikan kasih sayang, tepo saliro kalau dalam bahasa Jawa dan sebagainya, bahwa umat diharapkan hidup rukun berdasarkan kasih sayang, saling menyayangi. Itu salah satu contohnya, ya. Atau misalnya nilai universal yang dilakukan oleh umat Muslim pada saat melakukan bulan suci puasa. Mereka selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan melakukan puasa. Kemudian puasa ini kalau dilihat secara ilmu biologi, ilmu kedokteran dan sebagainya, ya, adalah sesuatu boleh dikatakan yang memiliki nilai universal yang bagus bagi tubuh manusia. Puasa itu perlu, ya. Oleh karena itu boleh kita lihat tidak umat Muslim saja yang melakukan puasa pada saat ini,
Ya, banyak umat-umat lain, apakah dia itu Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, yang juga melakukan puasa. Mungkin secara periodik, misalkan melakukan ada yang kita kenal dengan puasa Senin, Kamis. Itu untuk memberikan ritme yang baik kepada tubuh, ya. Simbiosis dalam tubuh itu sekali-sekali dibersihkan dengan cara puasa. Karena puasa adalah suatu ajaran bagaimana kita bisa merasakan terhadap kondisi tubuh pada saat tubuh ini lapar, tapi itu semua terkontrol dengan baik. Nah, ini memiliki tujuan universal dan bisa diikuti oleh agama lain. Ya, demikian juga misalnya bagi umat agama Buddha, ya, pada saat agama Buddha memiliki salah satu ajaran di mana umatnya diajarkan untuk hidup sehat. Salah satunya adalah dengan vegetarian, hanya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Ajaran ini pun masih dilakukan pada periode usia tertentu. Nah, ternyata vegetarian ini bagus, ya, dan oleh umat lain selain agama Buddha ini bisa ditiru. Ya, inilah kemudian yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Di agama Hindu ada dengan keyakinan agama Hindu ada di dalamnya yang disebut dengan yoga. Yoga juga bertujuan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Ya, bila pada tingkatan tertentu secara fisik, ya, buat jasmani kita yoga itu bagus. Nah, ini juga kemudian diambil nilai universalnya tidak saja bagi umat Hindu, juga oleh umat agama lain. Inilah nilai-nilai universal dan masih banyak lagi, ya, nilai-nilai universal dari masing-masing agama. Dan disinilah kemudian Anda diharapkan setelah mengenal lebih jauh, mendapatkan meluas wawasan pengetahuan keagamannya, bisa mendapatkan manfaat secara maksimal dari nilai-nilai universal tersebut. Ya, nah itu yang kelima. Kemudian, ya, yang kelima ini Bapak lanjutkan sedikit tadi penjelasannya adalah mengambil manfaat semaksimal mungkin dari nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama tersebut yang dapat memperkokoh dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Ya, kita di negara Indonesia, kesatuan dan persatuan nasional ini perlu dijaga dengan baik. Salah satunya kalau Anda sudah merasakan, mendapatkan manfaat maksimal dari nilai-nilai universal agama itu, maka akan tumbuh kemudian rasa persatuan dan kesatuan. Ini sangat bagus untuk kemudian memperkokoh. Ya, memperkokoh bagaimana kita hidup sebagai warga negara yang terdiri dari berbagai macam agama, khususnya di Indonesia. Nah, yang berikutnya yang keenam, ya, tujuan khusus yang keenam yaitu melenyapkan rasa curiga antar umat beragama. Ya, bagaimana kita hidup berdampingan, bagaimana kita hidup saling mengenal dengan baik. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan mengenal lebih jauh melalui mata kuliah agama-agama atau mengenal agama ini memiliki tujuan khusus yaitu melenyapkan rasa curiga. Ya, agar Anda kemudian sedikit-sedikit tidak curiga terhadap ajaran agama yang resmi yang ada di Indonesia. Ya, atau juga menghapuskan fanatisme yang sempit. Ya, ini sangat berbahaya. Fanatisme yang sempit boleh dikatakan dengan kacamata kuda, dia hanya memahami bahwa agamanya yang benar, agama yang lain salah dan sebagainya, itu fanatisme yang sempit. Ya, sebagai seorang umat beragama, Anda pun harus fanatis. Anda pun harus fanatik, maksud Bapak. Ya, Anda pun harus memiliki rasa fanatik. Karena disitulah rasa keyakinan Anda itu akan kemudian diperkuat dan boleh dikatakan sebagai salah satu penguatan Anda dalam menjalankan kehidupan beragama. Asal jangan kemudian fanatik Anda itu adalah fanatisme yang sempit, itu yang berbahaya. Nah, salah satu tujuan dari mata kuliah mengenal agama ini atau agama-agama ini adalah menghapuskan fanatisme yang sempit atau melenyapkan pandangan yang salah terhadap ajaran agama tertentu. Ya,
karena itu akan bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, ya. Contoh bagaimana konflik berkepanjangan berdasarkan dari perseteruan agama-agama sudah ada di dunia ini, ya, hingga sekarang tidak pernah selesai. Kita bersyukur di Indonesia karena kita memiliki dasar negara Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan yang pertama, ya, dilindungi oleh undang-undang bagaimana umat manusia di Indonesia untuk memeluk agama dan keyakinannya. Kita hidup bersatu. Kalau ini tidak kuat, dasar negara ini tidak kuat, inilah yang kemudian akan kita rasakan memunculkan konflik. Ini yang sangat berbahaya. Ini akan menyebabkan dan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya, mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Anda bayangkan negara Indonesia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, ya, dengan suku bangsa yang berbeda, dengan agama yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, bahasa yang berbeda, pola-pola kehidupan yang berbeda, dan sebagainya. Ya, tentunya agama juga berbeda. Bayangkan kalau ini tidak dijaga dengan nilai-nilai kebersamaan gotong royong yang baik, tentu akan mudah terjadi perseteruan, ya. Walaupun kecil sekalipun menjadi pemantik, tapi itu bisa akan menjadi besar. Di Indonesia telah mengalami beberapa kejadian seperti itu, tapi karena saking kuatnya rasa persatuan, itu kemudian bisa diredam. Bayangkan kalau negara tidak berada dalam posisi memberikan perlindungan, kita sudah akan berperang terus karena perbedaan keyakinan, perbedaan agama dan sebagainya. Nah, ini penjelasan Bapak berikutnya terkait dengan kenapa Anda harus mengenal lebih jauh dan mendapatkan pengetahuan lebih jauh terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, pada mata kuliah ini salah satu tujuannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, ya. Tujuan khusus yang ketujuh adalah untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan beragama, ya, atau tercipta kerukunan nasional. Ini penting sekali. Ya, setelah Anda mendapatkan pemahaman dengan baik, ya, tentunya akan diharapkan dalam bagaimana Anda berperilaku sehari-hari, ya, ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati antar pemeluk agama yang ada, dan itu akan secara langsung kemudian akan menciptakan yang namanya kerukunan. Kerukunan ini sangat penting sekali. Ya. Kalau kita tidak hidup rukun, ya, saban hari kita akan merasakan kegundahan, ya, rasa was-was, rasa takut dan sebagainya, ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan menjadi musuh kita. Ya, ini yang terjadi di beberapa negara di mana konflik terjadi karena perseteruan agama. Ya, kita bersyukur di Indonesia hingga sekarang kerukunan ini masih dijaga dengan baik. Walaupun pada saat sekarang di zaman dunia digital segala informasi kita dapatkan secara langsung direct kepada kita, adanya konflik-konflik di daerah-daerah yang mungkin agak terpencil, ya, tapi itu kemudian tidak sampai mempengaruhi dan terjadi konflik yang besar mengakibatkan terancamnya persatuan kita, ya. Nah, dengan mengenal agama ini Anda diharapkan nanti akan menumbuhkan rasa saling menghormati antar sesama, antar pemeluk agama, karena tujuannya agar tercipta kerukunan nasional, ya. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir dari 8 tujuan khusus dalam mengenal agama ini, yaitu umat beragama diharapkan dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. Jadi kalau sudah tercipta kerukunan, kemudian saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, kemudian mendapatkan nilai-nilai maksimal dari agama-agama yang ada, ini diharapkan kemudian kehidupan kita menjadi baik, ya, menjadi tentram. Secara otomatis bagaimana kita membangun negara kita, ikut terlibat dalam ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional akan tercipta, ya. Tidak akan bisa berperan aktif sepanjang kita masih berkonflik, berseteru, berdebat, bahkan istilahnya mungkin gontok-gontokan sampai dengan adu fisik. Kalau kita masih tidak
memberikan penghormatan kepada keyakinan dari seseorang yang berbeda dari agama kita. Nah itu, jadi itu yang kedelapan, ya, diharapkan bahwa umat beragama bisa ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik adik-adik rekan mahasiswa, demikian tadi penjelasan tambahan Bapak terkait dengan pendahuluan dari mata kuliah agama atau mengenal agama, ya, terkait dengan tujuan umum dan tujuan khusus yang sudah Bapak paparkan dari sejak awal tadi. Jadi ada tujuan umum adalah untuk menambah wawasan terkait dengan pengenalan Anda terhadap agama-agama, dan tujuan khusus lainnya dari 8 itu bagaimana Anda mendapatkan nilai maksimal, kemudian tumbuh rasa saling menghargai, tercipta persatuan dan kesatuan nasional, tercipta kerukunan nasional dan sebagainya. Nah, inilah tujuan dari agama yang tumbuh berkembang di Indonesia yang hingga saat sekarang ini yang diakui secara resmi adalah 6 agama, ditambah dengan masih banyak lagi kepercayaan Nusantara yang dianut oleh warga negara Indonesia. Mungkin saja mereka belum meyakini dari 6 agama yang ada, tapi mereka meyakini terhadap kepercayaan yang diberikan secara turun-temurun oleh leluhurnya dan dijaga hingga saat sekarang. Itu pun diakui oleh pemerintah. Ya. Nah, demikian pada materi kali ini, perjumpaan kita pada kali ini. Semoga dari penjelasan yang Bapak sampaikan dari awal bisa memberikan manfaat, kemudian bisa menambah wawasan terkait dengan agama. Disambung nanti pada materi-materi berikutnya. Kita akan berjumpa pada kesempatan lainnya juga tetap pada channel Purwasidemen ini terkait dengan mata kuliah agama atau mengenal agama. Nah, demikian dulu adik-adik rekan-rekan mahasiswa. Jumpa kali ini kita sambung pada perjumpaan berikutnya, dan kali ini Bapak sudahi dan Bapak dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Terima kasih.